Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi dua. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Allah yang maha suci katanya saya titipin WC umum karena saya mau ngafalin Al-Quran, murojaah katanya ya. Makanya kita sering mendengarkan orang-orang mengatakan bahwa adab itu di atasnya ilmu. Karena bahaya sekali teman-teman kalau orang berilmu tapi tidak beradab. Yang direndahkan itu bukan cuma orang lain, tapi yang direndahkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video Pak Yusuf Mansur atau yang dikenal juga dengan sebutan di Indonesia Ustadz Yusuf Mansur, yang katanya dia nyuruh Allah jaga WC umum karena dia mau menghafal Al-Quran, katanya begitu ya. Coba kita simak lebih jelas videonya. Saya Pak, di antara penjaga-penjaga toilet, penjaga-penjaga WC umum, saya satu-satunya penjaga WC umum yang tidak jagain WC umum. Bisa dipahami? Kenapa? Saya bilang sama yang punya WC, Bang, saya ini lagi ngapal Quran. Saya harus murojaah Quran. Gak mungkin saya murojaah di depan WC, Bang. Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi dua. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Allah yang maha suci katanya saya titipin WC umum karena saya mau ngafalin Al-Quran, murojaah katanya ya. Ya kalau waktunya kerja ya kerja, waktunya murojaah ya murojaah. Kenapa dibuat repot gitu ya, kenapa dibuat bingung gitu ya. Lalu membuat narasi seolah-olah dia perintah Allah untuk jagain WC umum itu katanya. Ketua Dewan belum tentu. Pak Arif, jagain WC dong, mana mau dia? Bu Wali, mana mau? Tapi Allah luar biasa. Betul Ustaz Samsi, Allah mau. Allah mau katanya ya. Yusuf Mansurnya yang ngasih kesimpulan ya bahwa Allah mau katanya jaga WC umum, dan itu diperintah oleh Yusuf Mansur katanya. Kalau Allah yang sudah jaga Pak, ya kayak apa penghasilannya? Allah yang jaga Pak. Jadi bagaimana? Saya menjaga WC umum, jangan menjaga Al-Quran. Saya setuju dengan Ustaz Samsi, penghafal Quran itu penjaga. Betul. Jadi saya jaganya di musola. Loh kan saya harus murojaah Quran Pak. Maka saya jaganya di musola. Saya titipin dengan CCTV-nya Allah. CCTV Allah lagi, ini gimana ini maksudnya? Saya lalu pakai sistem. Siapa yang membuat saya berpikir tentang sistem? Allah. Allah. Ya saya tahu teman-teman ya, maksud Pak Yusuf Mansur di sini adalah mau memotivasi jamaahnya agar jadi penghafal Al-Quran. Karena kalau jadi penghafal Al-Quran itu katanya kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tahu maksudnya Pak Yusuf Mansur begitu. Tapi narasi motivasi yang diucapkan Yusuf Mansur ini justru malah merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Kita tinggikan setinggi-tingginya, tidak ada yang menandingi tingginya Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika kita berbicara membawa nama Allah, maka usahakan ucapan-ucapan kita itu tidak merendahkannya. Kenapa Yusuf Mansur menggunakan kalimat Allah jaga WC? Ini kan merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja dia menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Dia bilang ke jamaahnya, saya karena mau murojaah, mau menghafal Al-Quran, pekerjaan saya tinggalkan, saya serahkan kepada Allah. Kan enak didengarnya, tanpa harus membuat narasi-narasi bahwa dia suruh Allah jaga WC. Hanya karena katanya dia mau menghafalkan Al-Quran. Setahu saya, penghafal Al-Quran itu tidak sombong, ucapannya santun, dan sangat menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi justru sangat aneh sekali kalau ada orang yang ngakunya penghafal Al-Quran, tapi malah ya ucapannya seperti Pak Yusuf Mansur tadi itu, menyuruh Allah jaga WC katanya. Khusus Pak Yusuf Mansur ini memang beberapa kali pernah terdengar merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebuah video yang pernah saya reaksi juga, ini videonya. Di dalam video ini Pak Yusuf Mansur mengajarkan jamaahnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adab katanya. Coba kita simak ini videonya.
Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini. Nah, katanya berdoa yang semacam ini perlu nyali katanya ya. Perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7, nih ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Astagfirullahaladzim. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Ya sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Bilang Allah ngaco jadi Tuhan. Ya, katanya itu boleh diucapkan. Kalau sama manusia baru ada aturan. Kalau sama Allah nggak ada aturan katanya. Kita dengarkan lagi nih ya. Razak, tolong ya Allah, ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Nah, ngapain juga coba nitipin anak gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7, nih ngaco aja nih jadi Tuhan. Astagfirullah. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Ya sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Astagfirullahaladzim. Ya entahlah ya apa yang ada di pikirannya Pak Yusuf Mansur bisa sampai segitunya ya ucapannya. Dan hal semacam itu tidak satu kali dilakukan oleh Yusuf Mansur, udah berulang-ulang kali. Jejak digitalnya banyak sekali teman-teman. Kita lihat satu lagi nih videonya Pak Yusuf Mansur yang juga pernah merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi dia mengajarkan jamaahnya untuk berdoa tanpa adab nih. Kita simak videonya. Habis sholat, ya Allah, terus saya bacain WA-nya. Ustaz, nih ya Allah, ada WA nih, mau baca sendiri, apa saya bacain? Saya bacain deh. Ustaz Yusuf Mansur yang terhormat, aneh udah mentok, mau keluar juga dari riba, tolong dong pinjemin saya, pinjemin aneh. Nih ya Allah, nih, siapa yang mengizinkan orang ini ngirim WA-nya ke saya? Engkau. Siapa yang mengizinkan orang ini menulis WA kepada saya? Engkau. Ya sudah. Padahal kan engkau juga mampu kan? Ngapain dikirim ke saya? Ayo dong, selesaikan sendiri yang kau kirim. Astagfirullah. Kedengarannya nggak sopan tuh. Doanya begitu, Ustaz. Iya dong, dia tanggung jawab dong. Astagfirullahaladzim. Sampai mengatakan dia tanggung jawab dong. Allah disebutkan ya bahwa Allah itu katanya harus tanggung jawab ini. Kedengarannya nggak sopan tuh. Doanya begitu, Ustaz. Iya dong, dia tanggung jawab dong. Astagfirullahaladzim. Hal seperti ini tentu harus kita luruskan karena khawatir nanti ditiru oleh orang-orang awam. Apalagi Pak Yusuf Mansur ini dikenal sebagai ustadz. Pasti ada tuh yang meniru, 1, 2 ataupun beberapa pengikutnya yang mempraktekkan cara berdoa seperti yang diajarkan Yusuf Mansur, doanya tanpa adab. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, iblis itu juga berilmu. Yang membedakan antara manusia berilmu dengan iblis berilmu adalah adab. Kalau ada manusia berilmu tapi tidak beradab, apa bedanya dia dengan iblis? Makanya kita sering mendengarkan orang-orang mengatakan bahwa adab itu di atasnya ilmu. Karena bahaya sekali teman-teman kalau orang berilmu tapi tidak beradab. Yang direndahkan itu bukan cuma orang lain, tapi yang direndahkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti Pak Yusuf Mansur itu tadi kan, berani sekali bilang Allah ngaco jadi Tuhan, berani sekali bilang Allah suruh jaga WC. Itu astagfirullahalazim, sungguh sangat tidak beradab sekali. Saking pentingnya adab dan akhlak, salah satu tujuan Rasulullah diutus di muka bumi ini ialah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya adab dan akhlak itu diterapkan kepada semua. Kepada manusia kita beradab, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu penyimpangan yang sangat besar sekali kalau ada orang yang bergelar ustadz mengajarkan jamaahnya berdoa tanpa adab. Astagfirullahalazim. Semoga tidak banyak yang mengikuti hal tersebut. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.